Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berhenti mengintip media sosial mantan, kunci agar mantan segera kembali. Ya, kita mungkin adalah orang yang terus saja tidak pernah bisa berhenti penasaran dengan mantan. Setiap hari waktu kita begitu banyak kita habiskan untuk mengintip Instagram mantan, Facebook mantan, TikTok mantan, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal ketika kita rajin ngintip media sosial mantan, itu justru yang memperlambat mantan untuk kembali kepada kita. Kenapa demikian? Yang pertama, ketika kita ngintip media sosial mantan, itu memberikan dampak yang tidak baik terhadap emosi kita, terhadap psikis kita, ya. Gara-gara ngintip media sosial mantan, emosi kita jadi kacau balau, bawaannya pengen marah terus, ya. Tidur jadi kemimpi-mimpi mantan foto bersama orang ketiga di Instagramnya. Makan jadi kehilangan nafsu makan, bekerja kehilangan fokusnya. Kalau kita jadi kurang istirahat, kalau kita jadi tidak nafsu makan, bisa kurus kering, ya. Kalau kita kehilangan fokus kita untuk bekerja, bisa jadi pengangguran. Kurus kering, jadi pengangguran, tidak punya apa-apa, itu justru akan membuat mantan merasa beruntung tidak bersama kita lagi. Nah, kalau kita tidak ngintip media sosial mantan, suasana hati kita akan terasa oke. Kita bisa semangat bekerja, bisa fokus bekerja, istirahat juga bisa maksimal, bangun bugar, nafsu makan kita bagus, penampilan kita jadi terlihat tetap menarik, kebutuhan nutrisi terpenuhi, kebutuhan istirahat juga terpenuhi, terlihat glowing, terlihat awet muda, dan kita bisa fokus bekerja, duit kita tambah banyak. Ini yang justru akan membuat mantan menyesal berpisah dengan kita ketika melihat setelah perpisahan itu terjadi, kita tambah keren, penampilan kita tambah menarik, dan kita tambah kaya. Ya, itu manfaat yang pertama. Tidak mengintip media sosial mantan, suasana hati kita bisa baik yang akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan kita lainnya. Yang kedua, kalau kita rajin ngintip media sosial mantan, kita jadi tidak fokus dalam berdoa. Ya, kita mau berdoa. Misal nanti saya tak berdoa selesai sholat isya, karena waktu selesai sholat fardu itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya tidak? Nah, selesai sholat maghrib, kita buka handphone, ngintip Instagram mantan. Di Instagramnya, mantan posting di stories, di beranda, tadi lagi belanja di mall dengan orang ketiga, nonton ke bioskop dengan orang ketiga, piknik ke hutan, piknik ke danau, kemana-mana. Ya. Kemudian kita masuk untuk mengerjakan sholat isya. Sholat kita pun jadi tidak khusyuk. Ketika kita sholat, kita tidak boleh mikir yang lain-lain.
Nggak boleh mikirin mantan, walaupun kalau sesekali bayangan mantan itu muncul, itu manusiawi. Maka ketika bayangan mantan dan orang ketiga muncul dalam benak kita, harus segera kita alihkan, kita tarik untuk fokus khusyuk kepada bacaan sholat kita. Ya, nah, selesai sholat, kita berdoa. Berdoa juga tidak boleh pikirannya kemana-mana. Harus fokus dengan apa yang menjadi doa-doa kita. Jadi jangan ketika kita sholat, kita memikirkan apa yang kita inginkan, sholatnya jadi tidak khusyuk. Ya, ketika kita berdoa, kita justru memikirkan yang lain. Nah, ketika kita berdoa nih, baru ngintip Instagram mantan, lisan kita mengucapkan doa agar mantan kembali, agar mantan jadi jodoh kita, agar kita jadi satu-satunya jodoh mantan fid dunya wal akhirah. Lisan kita yang mengucapkan doa demikian. Apa yang terjadi dengan benak kita, hati kita, batin kita? Malah yang muncul di situ bayangan mantan tadi sedang piknik dengan orang ketiga. Artinya apa? Hati kita sudah lalai itu ketika kita berdoa. Bukannya mantan balik, malah itu yang menyebabkan tertolaknya doa kita. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Itu baru hati itu. Ya. Sekarang bagaimana dengan pikiran? Kita pengen mantan balik, tapi justru tanpa kita sadari, pikiran kita mendoakan mantan tambah mesra dengan orang ketiga. Ya, ketika kita berdoa itu hati, benak, ya, kemudian batin ini, lisan dan pikiran itu harus sejalan semua. Karena apa? Hati tidak boleh lalai, pikiran itu juga berdoa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya berangan-angan itu membayangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang kita inginkan. Kalau kita pengen mantan balik kepada kita, bayangkan kita bersama mantan. Jangan kemudian kita pengen mantan balik, berdoa mantan balik, pikiran kita justru membayangkan mantan bersama orang ketiga. Tanpa kita sadari, ya, pikiran kita ikut mendoakan mantan agar tambah mesra, tambah romantis, dan jadi jodohnya orang ketiga. Ya tidak, pikiran itu kan dia bisa kemana-mana tuh. Melihat mantan foto berdua dengan orang ketiga, pikiran mengolah, membayangkan mantan foto prewedding dengan orang ketiga. Malah kita yang mendoakan mantan agar menikah dan berjodoh dengan orang ketiga melalui bayangan yang kita munculkan dalam pikiran kita. Pikiran itu juga berdoa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang berdoa, dia sedang meminta kepada Robnya Allah azza wa jalla. Ya, jadi gara-gara ngintip media sosial mantan, malah kita yang ikut mendoakan agar mantan jadi jodohnya orang ketiga. Ya, itu ruginya yang kedua. Kalau kita terus ngintip media sosial mantan, malah kita ikut-ikutan mendoakan mantan agar langgeng berumah tangga bersama orang ketiga. Ya. Nah, jadi kira-kira itulah kenapa kita harus berhenti mengintip media sosial mantan jika kita menginginkan mantan segera kembali kepada kita. Berhenti ngintip media sosial mantan, penampilan kita tambah oke, tambah glowing, tambah menarik.
duit kita tambah banyak karena kita bisa semangat bekerja, dan doa kita bisa fokus, ya, sehingga doa kita cepat terkabulnya, cepat pula mantan kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.